Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali siswa SMP Negeri 177, terutama kelas 9. Dalam kali ini kita masih mempelajari eh, pelajaran informatika dengan submateri analisa data, di mana submaterinya ini kita belajar aplikasi Microsoft Excel ya, Nak ya. Nah, untuk itu dalam Microsoft Excel ini kita akan membahas mengenai fungsi if, or, dan and. Nah, untuk itu tentunya Pak Andri sudah menjelaskan di kelas mengenai fungsi if, or, and ini. Untuk itu kalian nanti akan mempraktekkan di lab komputer atau di handphone kalian dengan Office Excel nantinya karena akan mempelajarinya agar supaya kalian lebih paham lagi. Untuk itu pembelajaran ini ada pentingnya kalian simak dan nanti kalian praktikkan. Nah, jadi fungsi if, or, and ini, Nak, jadi adalah sebuah kondisi di mana apabila kondisi tersebut itu terpenuhi, maka dia akan menampilkan ke dalam hasil ujinya. Seperti fungsi or ya. Pertama kita masuk ke fungsi or ini. Fungsi or itu apa sih? Jadi fungsi or itu nilai logika true atau artinya benar. Jika didapatkan salah satu ada yang salah, tapi di satu sisi uji logikanya benar, maka dia terpenuhi. Ya, karena ada salah satu sisi yang terpenuhi, ya gitu. Jadi kalau dua sisi uji logika tersebut dua-duanya tidak terpenuhi, maka dia bernilai false atau salah. Maka nilai salah itulah yang nanti akan terpenuhinya. Seperti itu. Nah, jadi fungsi OR ini nilai logika true atau benar didapatkan jika salah. Satu kriteria yang diuji bernilai benar. Jadi artinya dalam sebuah uji logika ini di antara keduanya, ya uji logika 1, uji logika 2, nah itu bernilai true and false. Jika salah satunya itu benar, maka dia akan terlaksana true. Ya, jika salah satu benar ini, karena kan or dia atau gitu ya. Jadi uji logikanya itu salah satunya begitu. Nah, bagaimana bentuk rumusnya? Jadi bentuk rumusnya seperti ini, Nak. Ya, rumus fungsi if or ya. Jadi if or uji logika 1 dan uji logika 2. Nah, inilah yang dibaca oleh sistem komputer ya, uji logika 1 dan uji logika 2. Jika bernilai true ya. Jadi kalau semua di salah satu uji logika ini benar, dia akan bernilai benar gitu. Salah satunya itu memenuhi gitu ya, Nak ya. Jadi jika dua-duanya salah, maka dia bernilai false. Jadi seperti itu. Nah, bagaimana bentuk rumusnya? Seperti ini bentuk rumusnya. Jadi rumus Excel-nya ini yaitu sama dengan if ya buka kurung or kemudian uji logikanya. Nah, ini contohnya ya contoh dari kasus soalnya seperti itu ya. T2 sama dengan S1 dikasih tanda kutip 2 ya. Kemudian uji logika 2 apabila dia bernilai lebih besar daripada 80. Jika semua contohnya jika seorang pelamar kerja nih ya, seorang pelamar kerja. Nah, dia memiliki kriteria S1 ya. Namun dia nilainya kurang dari 80. Nah, menurut kalian itu bernilai true atau false? Ya. Ini nilainya or loh, Nah ya, or ya. Ayo, apa coba? Pasti kalian paham, ya. Nah, benar. Jadi dia bernilai true karena salah satunya memenuhi ya, Nak. Kecuali kalau semua ketentuannya dia pelamar harus S1. Terus nilainya di atas 80. Nah, jika ada pelamar itu ijazahnya SMA, namun nilainya itu 70, maka dia bernilai false. Tidak memenuhi gitu ya. Jadi uji logikanya mereka bernilai false atau salah. Seperti itu. Itu kalau or. Jadi salah satunya itu memenuhi, maka dia bernilai true. Gitu. Sekarang yang fungsi if and. Apa sih, Nak, fungsi if and itu? Jadi, fungsi if and itu perbedaannya dengan fungsi if or. Kalau fungsi if and, dia keduanya itu memenuhi, Nak. Ya, harus memenuhi. Uji logikanya dua-duanya harus memenuhi. Jika dua-duanya itu memenuhi, maka mereka bernilai true. Jika salah satunya itu tidak memenuhi, maka dia bernilai false, ya, atau bernilai salah. Contohnya seperti apa? Nah, tapi sebelum kita melanjut ke contohnya, ada baiknya dulu definisinya. Apa sih definisinya? Oke. Fungsi n akan menghasilkan nilai logika true
jika semua syarat, nah ada kata-kata di tebel nih, di bold. Jika semua syarat yang diujikan bernilai benar, nah itu berarti dia akan menilai true. Jadi uji logikanya ini dia harus memenuhi semuanya kriterianya, jadi bernilai true. Itu ya nak ya. Nah bagaimana sih bentuk rumusnya? Nah bentuk rumusnya seperti ini nak. Ya, if n uji logika 1 dan uji logika 2 ini persyaratannya, ya ekspresi logikanya. Jika bernilai true, jika bernilai salah, artinya jika dua kriteria ini memenuhi maka dia bernilai true. Jika salah satu tidak memenuhi maka dia bernilai false. Contoh rumusnya seperti apa nak? Nah seperti ini. If n ya buka kurung C2. Nah jika semua ada pelamar nih yang tadi nih, contoh kasus yang tadi, ada pelamar yang, jadi ketentuannya dulu ya nak, dia pelamarnya harus S1 dan nilainya harus di atas 80. Jika ada salah satu pelamar S1, namun pada saat dia diwawancara nilainya 75, sekalipun dia S1 memenuhi kriteria uji logika yang pertama, tetap dia bernilai false. Karena tidak memenuhi di salah satu uji logika tadi. Gitu ya. Jadi kalau uji logikanya harus dua-duanya terpenuhi semua. Dia harus S1 dan nilainya harus 80. Contohnya. Nah, kalau di contoh ini SMK, dia nilainya harus di atas 75. Jadi siswa yang pelamarnya itu jasanya SMK, minimal SMK gitu ya, dia terpenuhi nilainya di atas 75. Jadi hanya yang SMK saja gitu yang diterima. Jadi seperti itu nah contohnya ya. Nah, sekarang bagaimana contoh soalnya? Ini contoh soalnya nak. Nih, daftar hasil tes wawancara nih ya. Di sini ada beberapa pelamar kerja. Di sini ada ijazah terakhir, nilai tes wawancara. Tapi harus kalian ingat nah, ya. Yang ketentuannya di bawah nih. Pelamar yang diterima kerja hanya yang memiliki ijazah S1 saja. Ya. Kalau ini yang N ya, N dulu ya. Dan memiliki nilai di atas 80. Tentukan siapa yang diterima kerja gitu ya. Nah, di sini seumpama Pak Andri tuliskan deh di sini S1, ini SMA, sini SMK, sini satu lagi, ini S1, ini SMA gitu ya. Nah, tadi gimana? Di atas 80 ya. Berarti di sini 85, ini 75, ini 80, di sini 80, di sini 75, di sini 90. Ini ada beberapa kriteria pelamar kerja yang ijazahnya ada yang S1 dan SMA, bahkan ada yang SMK juga dengan variatif nilai yang berbeda-beda ya nak. Nah kita disuruh nyari keterangannya nih. Nah, rumusnya bagaimana? Rumusnya seperti ini ya. Sama dengan kita atur dulu posisinya di left. Oke. Sama dengan if buka kurung n. Kenapa sih n? Karena kita memasuki fungsi if n. Nah, tabel ujinya berapa nak? Lihat sel ujinya di C5. Kenapa sih C5 Pak Andri? Karena dia posisi ijazah terakhir itu ada di sel C5 yang pertama, yang kita uji selnya. Sama dengan apa S1 ya, S1. Lagi uji logika yang kedua nah, apa nih? Ini tes wawancara ya. Oke, di sel berapa? C5. Lebih besar dari 80. Pakai sama dengan enggak? Lihat ketentuannya. Di sini cuman dan memiliki nilai di atas 80. Tapi nggak pakai sama dengan ya. Nah, maka apa? Lulus. Nah, ini tidak. Lain dari itu dia tidak lulus nah, atau bernilai false. Oke, jadi ini struktur rumus Excel-nya fungsi if yang n. Nah, seperti ini C5 sama dengan S1. Nah, apabila uji logika pertama nih C5 sama dengan S1 ya. Nah, ini uji logika yang pertama.
Ini uji logika yang kedua nih, ya D5. Kita enter rumusnya. Nih, ada yang salah di mana nih? Oh iya, belum kita kasih kurung tutup di sini ya. Karena kita nih suatu uji logika, nah ekspresi logikanya harus kita batasi gitu ya, harus kita kurung intinya. Oke, kalau sudah kita enter. Nah, lulus nih anak, karena dia kriterianya S1 dan di atas 80. Coba kita copy rumus ke bawah, apa diantaranya yang tidak lulus? Oh, banyak tidak lulus semuanya gitu ya, karena nilainya di bawah 80. Ya, jadi seperti itu. Nah, sekarang melanjut yang fungsi if or. Ini fungsi if or-nya, nak. Jadi ini sudah Pak Andri contohkan, tapi kita ulang lagi. Nah, sekarang apa ketentuannya? Lihat ketentuannya, pelamar yang terima kerja hanya yang memiliki ijazah S1 atau memiliki rata-rata di atas 80. Jadi ini kita ujinya di salah satu ya, uji logikanya gitu. Kalau bisa bagaimana nih? Logikanya kita tes if or kita kurung. Nah, C5, kenapa C5? Karena sebagai sel acuannya nah ya. Sama dengan S1. Itu, uji logika yang kedua, yaitu D5 lebih besar dari 80 ya. Oke, kita buat lulus. Dan yang false-nya kita buat tidak lulus. Jangan lupa dikasih kurung nak sebagai penutup di fungsi if or-nya gitu ya. Jadi uji logikanya kita kasih batasan kurung gitu ya. Oke, nah ini jadi ekspresi logika sudah membaca. Jika dia salah satunya memenuhi maka dia bernilai true. Jika dua-duanya tidak memenuhi maka dia bernilai false. Jadi seperti itu. Ini konteks rumusnya seperti ini nak. Oke, kita copy rumus ke bawah. Nah, jadi ada beberapa tidak lulus gitu ya. Nah, kan tidak memenuhi ini ya. Sama nih SMP, terus ini juga nilainya juga kecil gitu ya. Begitu juga yang lainnya. Oke, nah mungkin seperti itu untuk penjelasan fungsi if, or, dan and. Selamat belajar. Nanti kita adakan latihan untuk soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.